Tuhan, terima kasih karena waktu perkenanan itu masih Kau berikan sampai hari ini, sehingga kami dengan bebas boleh berada di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan, berkati firman Tuhan yang sebentar kami dengar, urapi hamba-Mu dan kami semua yang duduk mendengar. Biarlah Allah sendiri yang berbicara kepada kami tentang kebenaran Tuhan. Berbicaralah karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa. Amin. Amin. Ya, shalom saudara sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur karena Tuhan terus menuntun kita makin dekat ke bulan Desember ya. Suasana Natal sudah mulai muncul di mana-mana. Sudah ada yang pasang pohon Natal ya di mal-mal, mungkin juga di rumah gitu ya, di kantor. Ya, suasana Natal tiap tahun selalu mengingatkan kita tentang satu pribadi, yaitu tentang Tuhan. Baik saudara, kita hari ini berbicara tentang seri ketiga daripada mencari Tuhan ya. Nah saudara, hari ini kita bicara tentang cara atau sikap yang benar dalam mencari Tuhan. Ya, minggu lalu kita udah belajar tentang yang namanya arti mencari Tuhan ya. Arti mencari Tuhan itu paling nggak ada 4. Kita udah belajar 2 minggu yang lalu. Yang pertama, orang yang menyelidiki tentang Tuhan adalah orang yang mencari Tuhan. Yang kedua, orang yang menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, itu adalah orang yang mencari Tuhan. Ya, orang yang hendak menemukan Tuhan ya berjuang ya untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu adalah orang yang mencari Tuhan. Lalu minggu lalu kita juga sudah melihat paling enggak ada alasan-alasan mengapa kita harus mencari Tuhan. Yang pertama, kita udah belajar tentang ya kenapa kita harus mencari Tuhan. Dari tadi dia ya, terima kasih. Kembali ya. Ya, kita udah belajar juga apa sih alasan kita mencari Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Minggu lalu kita udah lihat karena Tuhan memang menghendaki agar Ia ditemukan. Ya, Tuhan ingin kita menemukan Dia. Ya, yang kedua, karena kesempatan untuk mencari Tuhan itu tidak selalu ada. Jangan pikir waktumu masih lama. Ya, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan. Mungkin bulan depan atau tahun depan kita sudah nggak ada di dunia ini. Artinya kesempatan mencari Tuhan itu nggak selalu ada. Ini alasan kedua mengapa kita harus mencari Tuhan. Yang ketiga, karena mencari Tuhan itu membawa kita menemukan tujuan hidup yang terpenting, saudara. Saudara, banyak orang yang mencari Tuhan, pada akhirnya dia akan bilang, ya ini baru saya temukan yang namanya tujuan hidup yang paling penting dari semua tujuan hidup. Kira-kira begitu ya. Lalu yang keempat, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena mencari Tuhan itu membuat kita dekat kok dengan Tuhan, membuat kita intim dengan Dia, ya sampai kita bisa mengerti kehendak Dia, pikiran Dia, bahkan rencana dan kedaulatan Dia. Kita bisa paham, bisa mengenal Dia dengan baik kalau kita dekat dengan Dia. Dan yang kelima, karena mencari Tuhan itu membuat jiwa kita jadi tenang, karena ada damai sejahtera yang ada di sana, gitu ya. Dan damai sejahtera Allah itu mengontrol pikiran dan hati kita. Sehingga dunia boleh galau, orang Kristen nggak boleh galau. Kenapa? Damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikiran kita. Nah, ini 2 minggu berturut-turut kita udah lihat. Nah, sekarang hari ini kita melihat seri yang ketiga. Bagaimanakah cara atau sikap yang benar dalam mencari Tuhan? Yang kedua, apa saja cara atau sikap yang salah dalam mencari Tuhan? Ya, ini 2 pertanyaan yang harus kita jawab. Dan mari kita lihat yang pertama, cara atau sikap yang benar dalam mencari Tuhan. Sekaligus nanti saudara, juga ada sikap dan cara yang salah dalam mencari Tuhan. Yang pertama adalah tetapkan pilihanmu untuk mencari Tuhan. Ini sikap yang benar dalam mencari Tuhan. Yang pertama ya. Jadi kita mesti menetapkan pilihan kita untuk mencari Tuhan. Kita harus sampai pada satu titik, Tuhan, hari ini saya mau menetapkan. Saya mulai detik ini saya mau mencari Tuhan.
Saudara, kita tidak akan pernah menemukan Tuhan kalau kita tidak pernah menetapkan hati untuk memilih atau mencari Tuhan. Ya, dalam hal mencari Tuhan, memilih Tuhan, tidak boleh ada lebih dari satu, nggak bisa. Pilihan itu cuma ada satu kalau kita mau pilih, yaitu pilih Tuhan. Tidak ada istilah pilih dunia, pilih iblis, atau pilih yang lain-lain, nggak ada. Di hadapan Tuhan, pilihan itu cuma satu. Karena itu saudara-saudara, di dalam Yosua 24 ayat 15, saya tidak mencatat di sana, dengarkanlah kalau saya baca ayat. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah sebuah kesempatan yang Yosua berikan kepada bangsa Israel. Karena pada saat dia memimpin bangsa Israel, ada sebagian bangsa Israel yang menyembah Allah nenek moyang mereka di sungai Efrat. Itu Abraham, saudara. Abraham sebelum dipanggil Tuhan, mereka sedang beragama menyembah ilah yang lain, bukan menyembah Yahweh. Setelah Tuhan memanggil dia, barulah Abraham mengenal Yahweh yang sebenarnya. Jadi sebagian masih menyembah Allahnya Abraham yang sebelum dia dipanggil Tuhan, saudara. Di seberang sungai Efrat, yaitu apa? Ilah-ilah yang lain. Yang kedua, ternyata zaman Yosua juga ada sebagian orang yang menyembah ilahnya orang Amori yang negerinya mereka saat itu sedang kuasai. Itu pasti Baal, pasti Asitoret dan lain-lain sebagainya. Dan Yosua melihat itu nggak bisa. Bagi Yosua nggak bisa abu-abu. Kalau nggak A ya B, kalau nggak B ya A. Artinya Tuhan bagi Yosua, kalau nggak putih ya hitam gitu ya. Kalau nggak hitam ya putih. Karena itu dia kasih pilihan untuk mereka. Pilih hari ini. Kamu mau menyembah kepada siapa? Kalau mau menyembah kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat, silakan. Atau kepada Allahnya orang Amori yang kamu diami ini, silakan. Tapi aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan atau memilih Tuhan dalam hidup kami. Saudara, orang berbicara tentang penyembahan itu bicara tentang mencari Tuhan, kan? Jadi kalau Yosua menegaskan dia dan seisi rumahnya hanya akan menyembah Tuhan, hanya akan beribadah kepada Tuhan, dibicara tentang bahwa mereka sebenarnya hanya Yahweh yang mereka cari. Jadi banyak orang suka abu-abu di dalam kehidupan spiritualnya. Nampaknya dia Kristen, tapi di sisi lain dia juga, mohon maaf nih ya, juga sembahyang. Nampaknya dia Kristen, tapi di sisi lain dia juga pergi ke tepekong gitu ya. Nampaknya dia Kristen, tapi di sisi lain dia juga main kuasa gelap gitu ya. Dia main jampi-jampi, dia pikir kalau Yesus nanti nggak sanggup tolong saya, ya barangkali jimat-jimat ini bisa tolong saya. Saudara, ini bukan zamannya. Zaman Yosua dia nggak mau kayak begitu. Cukup satu, nggak boleh lebih dari satu. Kalau pilih Tuhan, pilih Tuhan. Kalau pilih iblis dan setan, silakan pilih iblis dan setan. Tidak ada abu-abu. Ya, zaman hari ini banyak orang Kristen abu-abu kan. Dia sebenarnya siapa ya, gitu ya. Nanti kalau jam bulan-bulan sembahyang, lu pergi juga gitu ya. Padahal orang tahu dia aktivis gereja gitu. Jadi kita mesti menunjukkan, menetapkan pilihan kita cuma satu. Kamu mau cari Tuhan atau cari yang lain? Nah, Yosua menjadi teladan di sini. Dia cuma mencari Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Sekarang yang kedua, ya, yang kedua, cara dan sikap yang benar dan salah dalam mencari Tuhan. Yang kedua, dahulukan mencari Tuhan dari semua yang lain. Saudara, kalau kita melihat di dunia ini, tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada banyak pilihan. Ada banyak yang dicari oleh manusia. Ya, manusia di dunia ini mencari berbagai hal. Paling tidak mencari jabatan misalnya. Ada yang mencari kedudukan di dunia ini. Ada yang mencari harta kekayaan. Ada juga yang mencari popularitas. Dia makin populer, makin senang, makin puas dia. Nah saudara,
banyak pilihan, banyak sekali hal yang dicari. Itu membuat orang jadi nggak ngerti mana yang penting, mana yang tidak penting. Atau mana yang terpenting dari antara yang penting. Kita nggak bisa bedain lagi. Hari ini saudara, perbedaan itu tipis sekali. Nampaknya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Gitu ya. Kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan saudara, kita akan bias. Kita akan kehilangan arah. Ya, mana yang prioritas, mana yang terpenting dan dari yang penting. Saudara, Alkitab memberitahu kita bahwa mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu adalah yang utama, saudara. Itu adalah yang pertama dan utama. Dan jelas sekali. Bukan berarti tadi harta kekayaan gak penting. Itu penting untuk hidup kita di dunia ini. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah Tuhan yang harus dicari. Karena itu Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau lihat ya, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, saya sebut ini sebagai kebutuhan yang utama, kebutuhan primer. Ya, setelah itu baru dan yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Ini bicara tentang berkat-berkat jasmani, ya, harta kekayaan yang kita dapat di dunia ini. Dan itu akan diberikan kepada kita. Nah, ini saya sebut kebutuhan primer. Sekunder, ya. Jadi ketika ayat ini berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu loh yang utama dan primer, istilahnya yang pertama. Lalu semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Berkat-berkat yang kau butuhkan itu akan diberikan kepadamu. Itu bicara tentang kebutuhan sekunder. Saudara, jangan dibalik. Zaman hari ini saudara, kebutuhan sekunder dijadikan primer. Kebutuhan primer dijadikan sekunder. Kita tukar saudara. Alkitab sudah memberitahu siapa mana yang di atas, mana yang di bawah, mana lebih dulu, mana yang di belakangan, mana yang prioritas, mana yang nomor 2 prioritas. Jelas. Karena itu saudara, kalau engkau mau mencari Tuhan, dahulukan saudara mencari Tuhan dari semua yang lain. Kau pasti akan menemukan dia. Itu sikap dan cara yang benar. Kalau engkau putar-putar, tukar-tukar kayak begitu, gak akan menemukan Tuhan saudara. Kenapa? Karena sesuatu yang kau cari itu kekeliruan yang besar kalau kau mencari dia dari hal yang dasar yang keliru. Ya, ini jelas sekali ya. Jadi ini cara atau sikap yang benar bagian kedua yang mencari Allah, yaitu dahulukan mencari Tuhan daripada yang lain. Ya, saya menyampaikannya sekaligus juga sikap yang salah. Dalam arti begini, kalau engkau mencari Tuhan, ya, tapi dijadikan nomor 2, tidak prioritas utama punya, nah itu menjadi kekeliruan saudara. Itu sikap yang salah dalam mencari Tuhan. Sikap yang benar dalam mencari Tuhan adalah dahulukan dia dari segala yang lain. Amin saudara? Amin. Yang ketiga, ya, sikap yang benar dalam mencari Tuhan sekaligus juga sikap yang salah dalam mencari Tuhan. Yang ketiga adalah carilah Tuhan dengan iman. Saudara, Ibrani 11 ayat 6 saya baca buat kita. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, supaya kita paham dengan ayat ini, saudara, tidak akan pernah kita diperkenankan mencari dan menemukan Tuhan tanpa iman. Ini sikap yang salah. Iman memang diberikan Tuhan. Iman memang dikaruniakan Tuhan. Dan dengan iman itulah engkau harus mencari Tuhan. Ya, begitu ya, berjumpa dengan Tuhan. Kata berpaling kepada Tuhan, ini bicara orang yang mencari Tuhan. Ayat ini menyamakan dua kata ini, saudara. Jadi banyak orang yang berpaling mencari Tuhan, gitu ya. Tapi ia tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana engkau bilang, aku mencari Tuhan loh.
Tapi engkau bilang engkau tidak percaya keberadaan Tuhan. Sebenarnya banyak juga ateis Kristen, saudara. Kenapa disebut ateis Kristen? Dia bilang, mau percaya Yesus. Saya percaya Yesus, tapi saya nggak percaya dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu kan. Kau percaya Allah ada? Iya, saya percaya Allah ada. Tapi saya nggak mau terima kenyataan Allah hidup dalam diri saya. Ateis, saudara. Ateis dalam yang sedikit percampuran ateis kayak begitu. Nggak selalu ateis itu saya nggak percaya semuanya, menolak semuanya, betul itu ateis yang murni. Tapi juga ada ateis yang macam-macam begitu. Dan mereka ada di gereja, pemahaman-pemahaman begini, saudara. Ya, jadi omong kosong. Mencari Allah tapi nggak percaya keberadaan Allah. Ya, kalau kita mencari sesuatu itu karena saya yakin sesuatu yang saya cari itu ada, kan begitu kan? Saya mencari apa? Saya mencari dompet saya. Ya karena saya yakin dompet saya tadi ada, cuma nggak tahu di mana. Maka saya cari, saudara. Orang mencari Tuhan mesti percaya Tuhan ada, kan begitu? Inilah bicara tentang iman, saudara. Begitu juga dengan Tuhan ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada sebelum kita bertindak dan mencari Dia. Keyakinan dan kepercayaan ini disebut iman. Ya, di dalam ayat ini disebut iman. Ya, tanpa iman seseorang tidak mungkin mencari Tuhan. Tanpa iman seseorang nggak mungkin berjumpa dengan Tuhan. Tanpa iman seseorang nggak mungkin diperkenan oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara rohani. Jelas ya? Ini penting, saudara. Nah, ini sikap yang salah, yang benar dan sekaligus salah. Salah dalam arti kalau engkau mencari Tuhan tanpa iman, itu sikap yang salah dalam mencari Tuhan. Tapi carilah Tuhan dengan iman, penuh kepercayaan, penuh keyakinan bahwa Tuhan Allah ada. Itulah cara yang benar. Sekarang kita lihat yang keempat. Sikap dan cara mencari Allah yang benar. Sekaligus nanti kita boleh melihat sisi yang salah. Yang keempat adalah carilah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saudara, ini ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar dalam Alkitab. Ya, bahkan sering dikhotbahkan. Saudara, ternyata orang zaman Yesus, ya ini penting untuk diketahui sedikit latar belakangnya. Ternyata saudara, jangan ngomong zaman Yesus dulu. Di dalam zaman dunia kuno, saudara, atau bahkan masih ada sampai hari ini. Orang mencari ilah itu di tempat di mana-mana. Ada yang mencari Allah atau mencari ilah gitu ya. Itu di gunung yang tinggi gitu. Dia lihat gunung itu serem, dia lihat gunung itu meletus gitu ya. Lalu dia merasa ada satu oknum di atas gunung itu. Lalu dia perlu mencari dia sembah dia. Saudara masih ingat Mbah Marijan waktu gunung Merapi menyembur-nyembur, lalu dia dijulukin juru kunci gunung Merapi. Tahu guru kunci? Artinya kalau dia izinkan meledak, ya meledaklah. Kalau dia tidak izinkan meledak, tidak meledak. Pokoknya orang bergantung kepada dia. Bodohnya waktu dia bilang tidak ada apa-apa, orang aman ini. Si Mbah Marijan sudah bilang nggak ada apa-apa. Orang pada naik sudah. Ternyata juru kuncinya kali ini salah membaca. Akhirnya meledaklah gunung Merapi itu. Dan banyak sekali korban waktu itu. Jadi mayat karena kena abu vulkanik yang panas luar biasa. Jadi mencari sesuatu di pohon yang besar. Mencari ilah atau Allah di lubang batu misalnya, di goa-goa yang serem gitu ya, di pulau-pulau, di lautan, di mana saja. Banyak orang mencari Tuhan, ya dalam tanda kutip, bukan Tuhan yang benar ya, mencari Allah dalam tanda kutip di tempat-tempat seperti itu. Nah, jangankan ngomong masalah zaman animisme kayak begini, zaman Yesus pun masih sudah. Waktu dia bertemu dengan perempuan Samaria, ya, ternyata perempuan Samaria dalam dialog dengan dia itu bicara bahwa nenek moyang mereka menyembah Tuhan di gunung ini, yaitu gunung Gerizim. Kalau enggak di gunung ini,
maka di Yerusalem, di Bait Allah. Nah saudara, apa yang salah? Yesus mengatakan begini. Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa, bukan lagi di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Loh, bukannya waktu itu memang biasa orang Israel menyembah Tuhan di atas gunung itu dan juga di Yerusalem. Apa yang salah? Misalnya kita datang ke gereja, apa yang salah? Kalau kita pakai kata-kata Yesus, bukan lagi di gereja. Lalu kita bisa mengerti, iya ya, lalu di mana? Saudara, ternyata Yesus memberitahukan sesuatu yang penting di ayat berikutnya. Dia berkata begini dalam ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi kita nggak lagi mencari Tuhan di suatu tempat yang terbatas oleh ruang dan waktu, enggak. Kita tidak lagi mencari Tuhan di gereja atau di bait Allah yang dibatasi oleh ruang dan waktu, enggak. Tapi kita bisa berjumpa Tuhan di mana saja, asalkan engkau dalam roh dan kebenaran mencari Dia. Ini loh pesan Tuhan yang begitu penting. Nah, banyak orang mencari Tuhan tetapi dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu pasti salah. Itu bukan cara dan sikap yang benar dalam mencari Tuhan. Pernah mendengar orang atau bahkan pendeta ya, ada pendeta tertentu yang ngomongnya terlalu sembarang. Kita kalau mau doa sama Tuhan Yesus ya, mesti jam 12. Begitu jam 12 jam 1 kita harus sudah yang pertama berdoa kepada Tuhan. Dalam konsep dia, rupanya begitu 12 ke jam 00 mau ke jam 1 gitu ya. Dia berpikir kalau kita berdoa di jam itu kayak orang ngantri di hadapan Tuhan, berarti kita paling depan gitu. Orang yang doanya jam 2 itu belakang, jam 3, yang doanya jam 5, jam 4 subuh di belakang. Ini konsep manusia, aneh kan? Kamu menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan, bahkan mencari Tuhan dengan konsep-konsep yang keliru kayak begini. Itu cara yang salah dalam mencari Tuhan. Jadi saya waktu mendengar itu, oh gitu ya. Berarti selama ini doaku nggak pernah diperkenan oleh Tuhan karena saya nggak pernah bisa di depan. Ya, doa kita kan jarang ya jam 00. Ada yang pernah doa jam 00 subuh gitu? Nggak ada kan? Kita rata-rata doanya pagi menjelang sudah mau pagi begitu. Ya. Kenapa konsepnya kayak begitu? Itu contoh orang yang membatasi ya dalam hal mencari Tuhan gitu ya. Bahkan baptisan ini mohon maaf nih. Orang mau baptis di Sungai Yordan yang asli. Jadi waktu tur ke Timur Tengah atau ke Israel, ya, ayo siapa yang mau dibaptis ulang? Pada semua angkat tangan. Padahal sudah dibaptis lagi di situ. Dia baru merasa sah baptisannya kalau di Sungai Yordan. Kan apa ya? Aneh gitu ya. Tuhan kan tidak pernah bilang semua harus baptis di Sungai Yordan ya. Gak pernah kan? Dia cuma bilang baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di seluruh dunia. Bukan ke Sungai Yordan. Kalau ke Sungai Yordan, wah, Sungai Yordan tidak mampu nampung orang, seluruh dunia harus baptis di situ. Jadi kita nggak membatasi Tuhan ya, waktu dan ruang nggak boleh membatasi Dia, karena Dia adalah roh dan kebenaran. Ketika engkau hidup berelasi dengan Tuhan dalam rohmu dengan roh Tuhan, itu adalah mencari Tuhan yang paling tepat. Ketika engkau hidup dalam kebenarannya, siang dan malam, 24 jam dalam hidupmu, engkau menjalankan hidupmu dalam kebenarannya, itu adalah mencari Tuhan yang paling tepat. Bukan hanya sekedar di gereja. Saya nggak bilang di gereja salah. Tapi kalau kita bilang mencari Tuhan cuma di gereja, kalau di rumah nggak benar, itu salah.
Tapi kalau mencari Tuhan di gereja, oke, silakan. Di rumah juga masalahnya juga bisa. Di mana-mana juga bisa. Ya. Sekarang kita lihat yang kelima. Mencari Tuhan, ya, cara yang benar dalam mencari Tuhan sekaligus juga cara yang salah. Yang kelima adalah carilah Tuhan dengan sepenuh hati. Yeremia 29 ayat 13 berkata begini, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, Yeremia bicara tentang kesungguhan dalam mencari Tuhan. Ya, Yeremia bicara tentang bagaimana orang menemukan Tuhan harus dengan segenap hati. Saudara, ada banyak orang mencari Tuhan, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh. Tidak segenap hati, tidak sepenuh hati. Mereka terkesan bahkan asal-asalan, ikut-ikutan. Mohon maaf, juga ada yang pura-pura cari Yesus. Pura-pura jadi cari Tuhan juga ada. Waktu para Majus itu mampir di kota Herodes, dia kaget karena mereka bertanya, di manakah anak yang baru lahir itu? Raja Herodes terkaget-kaget, memang ada raja lain selain saya? Tidak boleh ada raja lain. Tapi dia nggak mau menunjukkan kemarahannya. Dia panggil para Majus itu. Tolong ya, selidiki tentang anak yang baru lahir itu. Nanti kalau sudah ketemu dia, kasih tahu saya. Sampai di sini saudara, orang pasti berpikir, ini Herodes mau cari Tuhan kan? Herodes mau cari juru selamat, puji Tuhan. Tapi apa betul dia mau mencari Tuhan? Apa betul dia mencari Yesus dengan motivasi yang benar? Ternyata tidak. Ketika dia tahu para Majus itu pulang lewat jalan yang lain, karena memang malaikat bilang begitu, dia marah. Oh, dia kirim semua pasukannya. Dia perkirakan semua anak yang 2 tahun ke bawah habisin aja. Akhirnya tangisan ibu-ibu ada di seluruh negara, di seluruh kota. Kenapa? Karena bayi mereka dibunuh oleh pasukan Herodes. Berarti dia tidak mencari Yesus. Dia pura-pura mencari Yesus. Atau dia mencari Yesus karena dia takut disaingi. Dia mencari Yesus karena kemarahan. Kan begitu ya? Banyak orang Kristen yang mencari Yesus pura-pura. Ada. Kan dulu saya pernah bilang ada satu pemuda, motivasinya pasti salah kan begitu. Pemuda kita dulu, ada satu anak muda pernah mampir di gereja kita dulu di Moy ya. Setelah beberapa minggu dia hadir, saya tanya dia, gimana kabar? Baik. Gimana? Tinggal di mana? Kamu asal mana? Udahlah, udah kenal dia baik lah. Terus saya tanya, kamu ke gereja kita di sini dari mana tahu? Terus apa tujuanmu atau apa yang membuat kamu tertarik dan sebagainya? Kalimat terakhir mengagetkan saya. Pak Pendeta, saya mau cari jodoh. Ada nggak yang cocok buat saya? Waktu itu pemuda kita juga nggak banyak. Saya mau nunjuk siapa ya? Tapi dalam hati saya bukan mau menunjuk. Hati saya langsung kesel gitu rasanya. Ada ya orang kayak begitu mau ke gereja. Motivasinya salah. Nampaknya dia mencari Tuhan di gereja. Dia ikut memuji Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia memuji-muji Tuhan. Dia berdoa. Dia beri persembahan. Tapi di hati dia bukan cari Tuhan. Dia cari seseorang atau sesuatu. Ada ya orang kayak begini? Ada. Dan orang yang mencari Tuhan seperti ini pasti nggak ketemu Tuhan. Dan betul, setelah tujuannya nggak tercapai, hilang dia kemana nggak tahu. Nah, hanya orang-orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati, sepenuh hatilah yang akan mencari, yang menemukan Tuhan, saudara. Jadi orang yang menemukan Tuhan secara pribadi, caranya mesti benar, yaitu sepenuh hati, segenap hati. Yeremia bilang, kalau mencari aku, Tuhan bilang melalui Yeremia, kalau mencari aku dengan segenap hati, kamu akan menemukan aku. Tapi kalau engkau nggak sepenuh hati, tidak akan pernah menemukan Tuhan. Itu cara yang salah. Yang keenam,
Cara yang benar dalam mencari Tuhan sekaligus cara yang salah. Ya, dari sisi yang salah. Carilah Tuhan dengan kerendahan hati. Saudara, banyak orang mencari Tuhan itu enggak rendah hati. Mereka mencari Tuhan dengan penuh kesombongan. Merasa kuat, merasa hebat, merasa enggak butuh Tuhan, kayak begitu. Atau meninggikan diri daripada orang yang lain. Nah, Yesus pernah memberitahukan satu perumpamaan, menceritakan tentang dua orang yang pergi berdoa di bait Allah. Yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Si orang Farisi berdoa begini, coba dengarkan doa dia. Orang Farisi dia berdoa begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Nunjuk temannya sendiri gitu ya. "Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara, ini doa yang sombong sekali. Doa yang menganggap diri baik dan benar di hadapan Tuhan. Tapi orang yang kedua juga diceritakan Tuhan Yesus juga berdoa. Si pemungut cukai itu berdoa begini. Dia berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Coba kita lihat apa respon Tuhan Yesus terhadap dua orang ini. Yesus berkata begini, "Aku berkata kepadamu, si pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang Farisi ini tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Saudara boleh melihat, Alkitab menceritakan banyak sekali tentang bagaimana Tuhan begitu membenci orang yang sombong, begitu membenci orang yang congkak, begitu membenci orang yang meninggikan diri. Kalau ada yang orang meninggikan diri, dia akan rendahkan. Tapi kalau engkau merendahkan diri, dia akan tinggikan. Yakobus 4 ayat 10 berkata begini, "Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, sebab ia akan meninggikan engkau." Ini cara yang benar dalam mencari Tuhan, saudara. Ketika engkau berniat mencari Tuhan, engkau harus merendahkan diri di hadapan Allah. Engkau bukan siapa-siapa. Kau jangan bilang aku lebih baik dari si A, si B, si C. Jangan. Kita ini semua orang berdosa. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jangan pernah berkata aku lebih baik. Selama ini aku rajin memberi persembahan. Ya, aku setia dalam pelayanan Tuhan. Mestinya Tuhan dengar dong kata-kata saya. Saya ini udah banyak berkorban bagi Tuhan. Seolah-olah kita berjasa dan Tuhan itu berutang sama kita. Enggak begitu, saudara. 1 Petrus, ini menarik lagi. 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B. "Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati." Saudara, di sini kuncinya. Kalau mencari Tuhan, sikap yang benar yang ke-6 adalah rendahkanlah hatimu, dirimu di hadapan Tuhan. Barulah engkau memperkenankan hati Tuhan. Dan Tuhan akan mengasihi orang yang rendah hati. Menarik ya? Mari kita cek diri kita, saudara. Tiap kali kita menghadap Tuhan, berdoa di rumah, ya, atau beribadah di gereja, kita datang seperti apa? Rendahkan hati kita. Jangan pernah menyombongkan diri. Tuhan tidak akan terima. Kau tidak akan menemukan Tuhan. Tidak akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau engkau sombong, congkak, dan meninggikan diri. Itu cara yang salah. Sekarang kita lihat yang ketujuh. Cara yang benar dalam mencari Tuhan sekaligus melihat sisi cara yang salah. Yang ketujuh adalah carilah Tuhan dengan penuh kerinduan. Nah, saudara, orang mencari Tuhan, ya, apakah orang itu datang dengan kerinduan yang besar? Banyak orang mencari Tuhan belum tentu punya kerinduan yang besar. Ya, datang mungkin ikut-ikutan tadi ya. Ada banyak orang yang mencari Tuhan tapi ikut-ikutan.
Dia belum tentu didorong oleh kerinduan dari dalam hatinya yang mendorong dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Mungkin tidak demikian. Nah saudara, dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, ia menyebutkan betapa bahagianya orang yang mencari Tuhan dengan penuh kerinduan, karena mereka akan dipuaskan. Saya baca dari Matius 5 ayat 6. Matius 5 ayat 6 berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara, kata haus dan lapar ini bicara tentang kerinduan yang besar di dalam mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, saudara. Lalu Yesus berkata, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang haus dan lapar akan Tuhan, dia akan dipuaskan. Orang yang datang mencari Tuhan dengan penuh kerinduan, dia akan dipuaskan. Katakanlah kita terpisah dari anak kita yang begitu lama. Si orang tua rindu kepada anaknya. Si anak juga rindu kepada orang tuanya. Bayangkan sudah 5 tahun, 6 tahun merantau. Suatu ketika si anak itu pulang. Saudara, apa yang terjadi? Si orang tua, rindunya yang selama bertahun-tahun ini seperti terobati karena berjumpa dengan anaknya. Dia melihat anaknya dengan seksama, dia lihat ada perubahan apa, apakah dia tambah kurus, tambah gemuk gitu ya, tambah hitam atau tambah putih atau tambah apa gitu kan. Macam-macam. Dia terus merasakan, tapi dan perjumpaan dengan anak itu, kerinduan dia itu terobati dan dia merasa puas sekali karena bertemu dengan anak yang sudah 5-6 tahun tidak ketemu. Semua kita bisa mengalami hal yang sama. Nah, berjumpa dengan Tuhan atau mencari Tuhan dengan penuh kerinduan itu kayak begitu. Apakah kita bisa bilang, Tuhan, aku datang dengan penuh kerinduan. Aku rasa haus dan lapar akan Engkau. Dan ketika sikap itu benar engkau lakukan, yakinlah akan ada kepuasan secara spiritual. Akan ada kedamaian, sukacita, ketenangan yang lahir dari perjumpaan dengan Tuhan. Saudara, ini tidak bisa kita temukan di tempat lain. Kau nggak bisa dipuaskan di tempat yang lain kecuali berjumpa dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ke-8, saudara. Cara yang benar dalam mencari Tuhan. Carilah Tuhan dengan penuh ketaatan. Nah, saudara, kalimat-kalimat ini kelihatannya sudah sangat familiar di telinga kita. Kita mesti mencari Tuhan dengan penuh ketaatan. Kalau engkau datang dengan motivasi yang salah, mencari Tuhan dengan maksud yang salah, pasti tidak akan mengalami. Tapi ketika engkau bertekad untuk taat sama Tuhan, dan ketika engkau hidup dan bertemu dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Dia, engkau berjanji untuk hidup yang taat, hidup yang setia, hidup yang tekun di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan untuk engkau berjumpa dengan Dia. Di dalam pasal 14 dari Injil Yohanes, saudara, ini mencatat orang-orang yang mau bertemu dengan Tuhan, itu adalah orang-orang yang mau mentaati firman-firman-Ku, kata Tuhan. Orang yang mentaati firman-firman-Ku, hanya mereka yang bisa menjadi sahabat, hanya mereka yang bisa dekat dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau nggak ada niat untuk jadi taat, ngapain ke gereja? Kalau nggak ada niat untuk setia sama Tuhan, ngapain kita beribadah? Kalau nggak ada niat engkau mau melakukan perintah-perintah Tuhan, ngapain belajar firman Tuhan? Kalau kita datang dengan motivasi yang tidak mau taat, tidak mau setia, Tuhan tidak akan menyatakan diri kepada kita. Kita nggak akan pernah mengenal Dia dengan sempurna. Nah, ini sikap yang benar sekaligus sikap yang salah, ya, dari sisi yang salah yang dalam hal mencari Tuhan. Nah, sekarang kita lihat beberapa penghalang atau penghambat dalam mencari Tuhan. Ya, beberapa penghalang atau penghambat dalam mencari Tuhan. Saudara, yang pertama adalah iblis dan setan. Ketika seseorang Kristen berniat mencari Tuhan, berniat untuk melakukan perjalanan spiritual untuk betul-betul berada di hadirat Tuhan,
iblis dan setan paling nggak suka. Kalau sekedar memenuhi gereja tapi nggak mengalami Tuhan, iblis masih mau. Tapi ketika engkau berniat sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, salah satu oknum yang paling nggak suka adalah iblis dan setan. Dia akan mengganggu hidup kita. Dia akan mencobai kita supaya kita jatuh lagi, supaya kita berhenti, supaya kita nggak terus berjalan ke arah Tuhan. Dia terus dengan segala cara tipu muslihat supaya kau berbalik kepada Dia dan tidak meninggalkan Dia. Dia paling gak suka ketika kau berpaling dari Dia dan mau menuju kepada Tuhan. Iblis paling gak suka. Karena itu setiap kali pelayanan jangan anggap enteng. Berdoalah. Tiap kali mau ke gereja juga berdoalah. Tiap kali mau pergumulan apapun, mintalah kepada Tuhan. Ya, supaya setan tidak mengganggu perjalanan spiritual kita. Yang kedua adalah dosa. Kita semua tahu bahwa dosa ada penghalang, salah satu penghalang utama yang merupakan memisahkan kita dari Tuhan, yang merupakan penghalang yang membuat kita nggak bisa melihat Tuhan, yang membuat kita jauh memiliki jarak dengan Tuhan, yaitu dosa-dosamu, kata Alkitab. Ya, kita memang memuji Tuhan dengan mulut dan bibir kita, menyembah Dia dengan mulut dan bibir, tapi hati kita menjauh. Kenapa? Karena ada dosa. Itu kata Alkitab. Yang ketiga, kehidupan lama kita, kehidupan duniawi kita. Saudara, kehidupan lama kita, kehidupan duniawi kita yang belum pernah mengalami yang namanya transformasi, itu satu penghambat yang membuat kita nggak bisa mengalami Tuhan. Masih ada hawa nafsu yang menguasai kita. Masih ada karakter-karakter yang begitu melawan dan menentang Tuhan. Sifat kita yang belum mau taat dan setia sama Tuhan. Kehidupan yang lama ini satu penghalang. Karena itu Paulus bilang, ya, gantikanlah hidupmu dengan hidup yang baru. Yang lama harus dibuang. Yang baru, kenakanlah hidup yang baru. Buang hidup yang lama. Itu jelas sekali Paulus ngomong begitu. Ya. Yang keempat, kekhawatiran, saudara. Banyak orang khawatir dalam hidupnya, akhirnya nggak bisa mengalami Tuhan. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir nggak bisa makan, khawatir nggak bisa kerja, khawatir nggak bisa kuliah, khawatir nggak bisa nikah. Wah, akhirnya apa? Kekhawatiran itu bukannya menambah kita makin dekat dengan Tuhan, enggak. Ingat, salah satu makna daripada benih yang jatuh di semak duri dan dia nggak bisa tumbuh karena dililit oleh semak duri itu, akhirnya mati. Itu bicara tentang kekhawatiran dunia ini. Orang terlalu banyak khawatir, akhirnya dia mikir Tuhan, dia mikir kekhawatirannya aja. Dan orang kalau mengalami kekhawatiran, saudara, itu merupakan ketiadaan iman. Ketiadaan iman, saudara. Ketika engkau tidak punya iman, maka pada waktu itu engkau pasti akan mengalami kekhawatiran. Dan juga tidak percaya pada kuasa Tuhan. Yang kelima adalah kesombongan tadi. Saya sudah jelasin ya. Orang sombong, orang congkak, orang yang meninggikan diri, penghalang. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa pendapat para tokoh, para teolog tentang hambatan atau penghalang dalam mencari Tuhan. Yang pertama adalah R.C. Sproul. Coba kita baca pemahaman yang salah tentang Tuhan dan ajaran-ajarannya adalah salah satu penghalang besar dalam mencari Tuhan. Ini menambah pengertian kita tentang penghalang dalam mencari Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan tepat dan benar, atau kita nggak mengenal Tuhan, atau salah dalam mengenal Tuhan dan ajaran-ajarannya, ini isi perkataan yang sama, maka bagaimana engkau bisa mencari Tuhan yang dengan tepat? Saya pernah jemput orang, saudara. Karena saya belum kenal orangnya, lalu dia saya tanya, kamu pakai baju apa? Gitu kan? Oh, saya pakai baju jaket warna biru.
Saya pakai topi warna putih. Oke. Pokoknya yang saya ingat, jaket warna biru, topi warna putih. Begitu saya lihat, loh ada juga yang pakai jaket biru, tapi nggak pakai topi. Nah, berarti bukan dia. Ya kan? Oh, ada yang pakai topi putih, tapi jaketnya warna lain. Oh, berarti bukan dia. Sudah sekian banyak, baru saya lihat, ini dia. Gitu kan? Jadi, apa yang dikatakan oleh Sproul ini, kita kalau salah mengenali orang, mengenali Tuhan, dan ajarannya, ya kita nggak bisa mencari dia. Coba aja saya lupa, apa ya tadi bajunya ya? Apa ya tadi topinya ya? Orangnya lewat di depan mata saya nggak akan kenal, karena saya nggak ngerti. Saya sudah lupa apa ya ciri-ciri dia, kan begitu. Yang kedua, John Piper, dia bilang begini. Salah satu penghalang kita mencari Tuhan adalah dosa, karena dosa memisahkan manusia dari Allah dan membuat kita berpaling dari Allah. Nah, ini udah saya jelaskan tadi ya. John Piper ternyata ngomong masalah dosa. Yang ketiga, C.S. Lewis. Dia berkata begini, terlalu fokus kepada kenikmatan dan kekhawatiran dunia akan mengalihkan perhatian kita dari pencarian Tuhan. Nah, ini tadi ada kaitan dengan kekhawatiran, saudara. Orang yang terlalu fokus dengan kenikmatan dunia ini, fokus dengan kekhawatiran dirinya, saudara, itu bisa mengalihkan perhatian kita, sehingga kita nggak fokus mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu perlu fokus nggak? Perlu sekali. Kalau nggak fokus, kita nggak bisa cari Tuhan. Sementara perhatian kita terpecah, gitu ya. Kemudian Alistair McGrath, dia berkata begini, ketika kita meragukan keberadaan Tuhan dan kebenarannya, maka sangat mungkin kita mengalami kesulitan dalam mencari Tuhan, dalam pencarian Tuhan, akan Tuhan. Saudara, kita selalu punya kelemahan ini. Kita mungkin bilang, saya 1000 kali mau bilang mau cari Tuhan. Tapi selalu ada keraguan-keraguan. Dalam Bible study kita kemarin, Gideon itu ada seorang yang sangat peragu. Dia seorang yang rendah diri, dia nggak yakin pada dirinya. Bahkan dia nggak yakin apa yang Tuhan katakan sama dia. Bahwa Tuhan akan menyerahkan orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang sebelah timur ke dalam tangannya. Dia nggak percaya. Padahal ini yang ngomong nih Tuhan. Orang yang peragu itu paling susah, saudara. Sehingga nanti dari peragu itu juga dia menjebak bangsa Israel akhirnya menyembah berhala. Yaitu menyembah kantong efod yang dia buat. Sehingga orang akhirnya kalau ragu gitu ya, membuat kita bertanya kemana-mana. Kita nggak fokus lagi bertanya kepada firman, kita nggak fokus lagi bertanya pada Tuhan. Yang kita tanya orang kiri kanan kita, orang-orang yang kita anggap pandai, kita tanya di sana, kita cari solusi di situ. Padahal Tuhan bilang, tanyalah Tuhan. Kita pasti akan menemukan prinsip firman Tuhan untuk hal itu. Yang terakhir, orang yang kelima, namanya Tim Keller. Ya, dia ngomong, ego yang sombong merupakan penghalang seseorang mencari Tuhan. Sebab orang memiliki ego yang sombong, merasa tidak membutuhkan Tuhan karena mereka yakin segala kesuksesan mereka capai, kesuksesan yang mereka capai maksudnya tanpa Tuhan. Jadi orang kalau merasa semua sukses, semua kaya raya, semua punya gitu ya, dan kesuksesan mereka karena mereka yakin itu mereka peroleh lewat kepintaran mereka, kehebatan mereka. Orang seperti ini paling susah membutuhkan Tuhan. Mereka susah sekali untuk memerlukan Tuhan dalam hidup mereka. Bahkan mereka bilang, Tuhan saya nggak butuh. Ya, hidupku nggak ada masalah kok. Hidupku bagus kok. Hidupku sukses kok. Hidupku hebat kok. Tuhan nggak perlu pun saya bisa hidup dengan luar biasa. Wah. Ini ego yang sombongnya luar biasa. Ya. Orang yang mencari Tuhan, kalau seperti ini, ya kita mencari Tuhan ya karena tidak ada kebutuhan mencari Tuhan untuk apa? Ya nggak akan ketemu Tuhan. Ya. Tapi kadang kita nggak bisa bicara gitu ya.
Kita tidak ngomong, tapi sikap kita memperlihatkan bahwa kita nggak butuh Tuhan. Ya, jam pelayanan kita tinggalkan, misal gitu ya. Jam ibadah kita lupakan gitu ya. Kita lebih penting yang lain gitu. Maka itu bicara tentang orang yang secara tidak langsung nggak butuh Tuhan sebenarnya. Hari ini saya lebih baik nggak ke gereja. Teman saya lagi merit nih, gitu ya. Lebih penting merit daripada ke gerejanya gitu ya. Saya mendengar satu dosen pernah cerita, dia kuliah di Jerman. Dia kuliah di Jerman dan dia satu kelas dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ini taatnya luar biasa. Ada satu mata kuliah, dia 3 kali nggak lulus mata kuliah itu karena pas mau ujian selalu ada ibadah orang Yahudi yang ibadah khusus itu. Sehingga waktu mau ujian, maaf saya nggak bisa ikut ya Pak dosen ya, kami ada ibadah, dia tinggalkan. Jadi si dosen yang dulu sekolah di sana juga pendeta, melihat kehidupan orang Yahudi yang begitu taat, nggak bisa diganggu gugat itu istilahnya, seperti nggak bisa diganggu oleh apapun. Kayaknya Tuhan itu number one, tidak boleh ada yang lain mengganggu hidupnya. Masalah nggak lulus nggak masalah bagi dia, yang penting dia bersembahyang pada hari raya itu. Ada nggak orang Kristen yang militan kayak begini? Nggak ada kan? Jarang kan? Kalau ada itu cuma sedikit sekali. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Hari ini kami boleh melihat ke dalam diri kami masing-masing. Tentang sikap dan cara yang benar dalam mencari Tuhan. Sekaligus juga ada sisi yang lain, sikap yang salah dalam mencari Tuhan. Kami mungkin selama ini mencari Engkau di sepanjang tahun ini. Kami tidak tahu apakah cara kami sudah benar atau cara kami belum benar di mata Tuhan. Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu. Mohon Tuhan terangi hati kami sekali lagi, sehingga setiap kali kami melangkah untuk berjumpa Tuhan, untuk berrelasi dengan Tuhan, kami datang dengan sikap yang benar. Jauhkanlah penghalang-penghalang yang seringkali menghancurkan iman kami, untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Buatlah kami tangguh, kokoh dalam iman, sehingga kami selalu menang melawan pergumulan apapun, bahkan iblis dan setan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami, hamba-Mu, berkati saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam kehidupan rohani mereka. Bergumul dalam keluarga, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan kelemahan, sakit, penyakit. Tuhan, hari ini Engkau Allah yang berbelas kasihan. Kau boleh menjamah, Engkau boleh memberikan solusi, jalan keluar bagi setiap persoalan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah berhenti, tapi Roh Kudus akan terus berkata-kata dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.